Mas Kabupaten Banyumas menolak klan Ba'alawi apapun bentuknya tidak akan terlibat dalam pengepaman majelis-majelis sikap Ansor dan pengajian serta kegiatan-kegiatan lain yang dihadiri para habaib. Menolak kedatangan para habib yang bisnis berkedok sholawatan dan makam palsu serta pemalsu sejarah NU dan NKRI. No Habib no Yaman, bubarkan Rabita Alawiyah, bersihkan Indonesia dari virus Ba'alawi. Lebih baik hilang satu etnik Ba'alawi daripada hilang satu ulama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, sahabat-sahabat dan juga pemirsa ADJ dimanapun berada, sebelumnya kita doakan terlebih dahulu mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian diberikan kesehatan oleh Allah dan juga keluarga besarnya diberikan kelancaran rezeki dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kalau ada yang bertanya gimana sih tentang polemik nasab saat ini nih, sudah selesai apa belum? Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kajian pustaka nasab Ba'alawi itu sebetulnya sudah beres semua kawan, sudah selesai ya. Dari sisi kajian nasab Ba'alawi, dari sisi kitab-kitab nasab, kemudian juga kitab-kitab sejarah tentang leluhur mereka yang katanya mereka mempunyai leluhur yang hebat dan leluhur yang mempunyai keturunan bersambung terhadap Rasulullah SAW, ternyata itu zong kawan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari sisi kajian nasab Ba'alawi, nasab Habib-Habib Ba'alawi Indonesia ini sebetulnya sudah selesai kawan. Bahkan sekarang ini sudah keluar buku terbaru Kiai Imaduddin yang menjawab buku yang dibuat oleh Rabita Alawiyah yang disusun oleh beberapa Habib klan Ba'alawi di situ ya, dengan sebuah judul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Namun buku sanggahannya pun itu sudah keluar dari buku Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu buku menjawab tentang keabsahan nasab Ba'alawi, itu sudah keluar. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa teman-teman dapatkan di toko online, sudah ready di sana kawan. Untuk menambah wawasan tentang ketidaktersambungan keterputusan nasab Ba'alawi terhadap Rasulullah SAW. Dan bagi orang yang berani membaca buku tersebut, 80% bisa dipastikan kalau Anda seorang muhibbin, Anda akan pasti taubat bahwa klan Ba'alawi itu adalah cucu Nabi, pasti akan taubat. Lah cuman kenapa sekarang ini kok masih ada banyak perbincangan tentang polemik nasab ini? Contohnya seperti yang terjadi di beberapa platform media sosial, terutama di TikTok itu, di komal-komal itu banyak perbincangan ya, banyak perdebatan. Nah sebetulnya kalau kita lihat itu adalah mereka rata-rata orang baru dalam artian ada banyak para kibin yang taubat, ada juga kibin yang masih belum taubat di situ ya, di antara mereka. Nah bagi para tokoh, para kiai yang mengikuti tentang polemik nasab ini dari awal sampai sekarang ini, mereka sekarang sudah levelnya mereaksi terus memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait nasab Habib Ba'alawi ini nasab palsu. Dan sudah bisa kita saksikan di berbagai wilayah itu sudah banyak bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang menarasikan tentang penolakan terhadap klan Ba'alawi dalam bentuk apapun. Contohnya seperti yang ada di video ini kawan ya. Ba'alawi bukan Ahlul Bait. Teriakan anti Habib Ba'alawi sudah menggema dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sudah sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Masa kejayaanmu dalam membohongi umat sudah selesai. Masyarakat Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak klan Ba'alawi apapun bentuknya, apapun caranya. Dan kami selalu siap mengadakan pengajian sholawatan tanpa Habib, tanpa klan Ba'alawi. Pimpinan Ini anak
Ansor ya. Gerakan Pemuda Ansor dan juga Satkoryon 04 Banser Kecamatan Dagangan menyatakan sikap tidak akan terlibat dalam pengepaman majelis-majelis Sikap Ansor dan pengajian serta kegiatan-kegiatan lain yang dihadiri para habaib sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pagi ini 9 Desember 2024 kami PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Pati menolak kedatangan para habib yang bisnis berkedok sholawatan dan makam palsu serta pemalsu sejarah NU dan NKRI. Kami menolak dongeng Habib dan Syarifah yang meminta-minta. С праздником вас! С днем Великой Победы! Kedunggungu. Ура! No Habib Yaman, no Habib no Yaman. Bubarkan Rabita Alawiyah, bersihkan Indonesia dari virus Ba'alawi. Ya Rob, kabulkanlah doa anak Nusantara. PCNU sesuluh sepakat tidak mengundang Habib saat acara pengajian dan acara lainnya. Ini PCNU. Lebih baik hilang satu etnik Ba'alawi daripada hilang satu ulama. Ya, ini pernyataan telah disampaikan oleh Bapak Menteri Profesor. Ustadz Abdul Somad kok halu banget ya. Dia bilang soal kondisi Yaman yang jauh dari realitanya. Menurutnya Yaman itu negara yang kaya, bukan negara yang miskin. Dia bilang jalanan di kota Tarim Yaman sengaja nggak diaspal. Itu katanya untuk menjaga dan menghormati sejarah. Mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal, kata Ustadz Somad. Apa yang dibilang Ustadz Somad itu jelas ngaco banget. Jalanan yang nggak diaspal justru bikin akses transportasi jadi susah. Ini memperlambat distribusi bantuan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan memperburuk keamanan di tengah krisis. Apalagi kalau kita lihat kondisi Yaman saat ini. Yaman itu masuk dalam daftar 10 negara termiskin di dunia. Pendapatan per kapitanya cuma $824 atau sekitar 12,8 juta rupiah setahun. Sebanyak 79% rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan sekitar 65% termasuk sangat miskin. Sejak 2015, Yaman dilanda krisis kemanusiaan akibat konflik pemerintah dan kelompok Houthi. Krisis ini disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Jutaan orang di sana kelaparan, kekurangan gizi, dan nggak punya akses ke air bersih. Organisasi kemanusiaan pun sulit mengirim bantuan karena blokade dan konflik yang terus berlanjut. Infrastruktur kayak rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum hancur karena perang. Korupsi dan pemerintahan yang nggak stabil bikin keadaan makin parah. Ditambah serangan udara dari militer Arab Saudi sering merusak infrastruktur dan menyebabkan korban sipil. Semoga konflik dan penderitaan di Yaman segera berakhir. Yuk jadi pemuka agama yang berpijak pada realitas. Oke. Muhibin Bani Ba'alawi. Adi Hidayat, seorang ustad, lahir di Banten, kepala 4, gelar sarjana tafsir dan Quran, murid bin Bani Ba'alawi setan. Adi Hidayat, Jones Ba'alawi, bela Ba'alawi setengah mati, gelar sarjana tidak menjamin, buktinya dia termakan doktrin. Jangan sampai masuk merah putih, Jones Ba'alawi harus dibasmi, jangan sampai kecolongan lagi. Adi Hidayat, Jones Ba'alawi. Pasang mata dan pasang telinga, pemerintah haruslah waspada. Setan Yaman tetap berusaha jadi benalu di Nusantara. Pemerintah jangan tutup mata, setan Ba'alawi musuh yang nyata, jadi penyakit di Indonesia.
Jangan memilih setan yang sama, jangan sampai masuk merah putih. Jomos Pak Alwi harus dibasmi, jangan sampai kecolongan lagi. Adi Hidayat jongos Pak Alwi, pasang mata dan pasang telinga. Pemerintah haruslah waspada, setan Yaman tetap berusaha jadi bendalu di Nusantara. Mantap. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.